ingin mengkonfirmasi ulang mengenai kesiapan kalian sebelum beralih ke tahap inti. Jadi apakah kalian siap? Siap, Ibu. Oke. Nah, jadi tujuan kita berkumpul di sini yaitu untuk melakukan bimbingan kelompok. Nah, jadi seperti sebelumnya kita telah menyepakati waktu bersama. Nah, jadi di sini saya ingin mengulangi mengenai waktu 1 kali 45 menit. Apakah kalian bersedia? Bersedia. Oke. Nah, jadi baik. Jadi dalam bimbingan kelompok ini memiliki aturan. Nah, jadi kalian ini harus saling menghargai satu sama lain. Jadi kalian harus memperhatikan bimbingan kelompok ini selama bimbingan ini berlangsung. Nah, jadi tidak ada boleh yang bermain HP ataupun melakukan hal di luar dari bimbingan kelompok ini. Nah, jadi sebelum beralih ke tahap inti, ada baiknya kita ice breaking dulu. Nah, jadi baik. Jadi nama ice breakingnya yaitu prokrastinator vs solution. Oke. Jadi ada terbagi dari 2 tim. Jadi di sebelah kiri saya tim prokrastinator dan yang di sebelah kanan saya itu tim solution. Nah, jadi di sini yang pertama yaitu tim prokrastinator. Nah, jadi tim ini itu akan mengemukakan faktor penyebab sehingga mengapa sering melakukan prokrastinasi akademik. Nah, jadi tim kedua yaitu tim solution atau akan memberikan solusi. Nah, jadi tim 2 ini akan memberikan tanggapan bagaimana strategi untuk mencegah terjadinya prokrastinasi tersebut yang dikemukakan oleh tim prokrastinator. Nah, mungkin bisa dimulai dari sekarang dari tim prokrastinator. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi kalau saya sendiri sering melakukan prokrastinasi akademik atau penundaan dalam mengerjakan tugas disebabkan oleh ini Bu, terlalu asik dalam menggunakan sosial media. Jadi saya itu bisa dibilang sering begadang karena suka scroll TikTok, Instagram, pokoknya sosial media Ibu. Jadi itu yang membuat saya lupa untuk mengerjakan tugas sehingga saya tidak mengumpulkan tugas saya sesuai dengan deadline yang diberikan oleh guru. Jadi tim prokrastinator yang pertama yaitu mengatakan sering menunda tugas karena keasikan scroll sosial media. Nah, jadi mungkin akan tim kedua akan memberikan tanggapan bagaimana strategi untuk mencegah terjadinya prokrastinasi tersebut yang telah disebutkan dari tim pertama. Mungkin dari Alia, boleh? Baik, jadi di sini karena di tim prokrastinasi yang di seberang mengatakan bahwa dia sering bermedia sosial. Jadi saran saya sebaiknya telah diri dulu sendiri bagaimana seharusnya mementingkan tujuan dari akademik, terus juga memonitoring diri sendiri apa yang sebenarnya ingin dicapai. Oke, baik, terima kasih. Nah, mungkin selanjutnya dari tim prokrastinator yang kedua. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi faktor yang membuat saya sering menunda-nunda pekerjaan saya itu karena saya ini terlibat dalam suatu organisasi dan saya itu kadang tidak bisa membagi waktu saya dengan tugas yang ada di organisasi saya dan tugas yang diberikan oleh guru. Mungkin itu saja yang saya hadapi. Oke, jadi tim prokrastinator yang kedua mengatakan bahwa mengapa ia sering menunda tugas karena adanya kegiatan organisasi sehingga sulit untuk membagi waktunya mengerjakan tugas di organisasi dan tugas yang ada di sekolah. Nah, mungkin tim solution yang kedua boleh menanggapi. Kalau yang saya tahu Bu, saudari Rifka ini bisa melakukan bisa melakukan manajemen waktu dan mengerjakan tugas-tugas yang sekiranya dia rasa lebih berat, mengutamakan tugas yang deadline-nya paling dekat biar memudahkan Rifka untuk tidak menunda-nunda tugasnya. Di samping itu dia juga bisa tetap terus berorganisasi, tetapi tugas-tugasnya itu sudah secara perlahan-lahan dia selesaikan Bu. Oke, jadi intinya itu
Rifka harusnya pandai untuk memanajemen waktu. Oke, karena saya lihat ini agak loyo-loyo ya. Bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu? Oke, boleh? Boleh, Bu. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. 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 Oke, baik. Jadi kita langsung ke tahap inti. Oke. Nah, jadi selanjutnya kan topik kita sekarang itu stop prokrastinasi akademik. Nah, jadi Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik dulu kepada kalian semua. Nah, jadi apa sih dari kalian semua, apa sih faktor utama yang membuat Anda menunda tugas akademik? Dan mungkin apakah ada perubahan apa yang Anda harapkan untuk lebih produktif dalam mengerjakan tugas tersebut? Mungkin bisa dimulai dari siapa? Dari saya saja. Oke, boleh. Jadi kalau saya Ibu kan saya sering melakukan prokrastinasi akademik, sering melakukan menunda-nunda tugas karena ini Bu terlalu asik bersosial media seperti yang saya katakan tadi. Namun mungkin dari saya sendiri saya harus memberikan diri saya kesadaran bahwa kita di sini sebagai pelajar harus tahu yang mana yang menjadi prioritas saya. Jadi kalau kita sebagai pelajar mungkin itu prioritasnya adalah mengerjakan tugas karena itu akan sangat berpengaruh untuk diri kita ke depannya. Oke, jadi Fatim ini sering menunda tugas karena sering keasikan untuk bermain HP. Oke, jadi jadi perubahan yang Fatim harapkan itu dengan cara mengatur prioritas tugasnya seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya Alia boleh. Baik, jadi saya di sini faktor yang mempengaruhi saya itu sering menunda. Saya itu sering nonton film, jadi saya terkadang menunda-nunda mengerjakan tugas sampai tengah malam baru saya kerja karena saya itu keasikan nonton film. Terus jadi tugasnya itu betul-betul hampir tidak terkumpul karena hal itu. Terus upaya saya sebenarnya saya ingin menjadwalkan apa yang harus saya kerjakan, itu to-do list. Jadi saya harap semoga nanti saya bisa untuk membuat to-do list nantinya. Jadi Alia ini sering menunda-nunda karena sering menonton film sampai larut malam, dan upaya yang Alia ingin lakukan yaitu melakukan to-do list. Oke, mungkin selanjutnya Putri boleh. Kalau saya Bu, faktor yang biasa membuat saya ini sering menunda-nunda tugas itu Bu, ketika terlalu banyak tugas yang diberikan oleh guru. Jadi tugas tersebut menumpuk sehingga membuat saya merasa stres dan tertekan, yang mana harus dikerjakan lebih dulu. Terus hal yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu membuat list tugas atau daftar checklist yang nantinya tugas mana yang terlebih dahulu yang akan saya kerjakan. Jadi Fitri ini karena terlalu sering menunda-nunda sampai tugasnya menumpuk, dan akhirnya Putri ini kebingungan harus mengerjakan tugas yang mana dulu. Jadi upaya yang Putri ingin lakukan yaitu untuk membuat daftar tugas yang ingin dikerjakan terlebih dahulu. Seperti itu? Ya Bu. Oke, selanjutnya Rifka. Seperti yang sudah saya katakan tadi Ibu, bahwa apa yang menjadi faktor penyebab saya sering menunda-nunda tugas itu karena saya terlibat dalam suatu organisasi, dan mungkin yang bisa mungkin saya lakukan supaya nantinya saya bisa lebih teratur lagi dalam mengerjakan tugas itu, saya membagi waktu antara mengerjakan tugas dan mengerjakan pekerjaan yang diberikan dari organisasi. Oke, jadi Rifka ini sering menunda tugas karena
ada keterlibatannya dalam organisasi. Jadi upaya yang Rifka ingin lakukan itu dengan cara membagi waktu dan dengan cara melakukan apa yang harus dilakukan di dalam organisasi tersebut. Oke. Nah, baik, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai prokrastinasi akademik. Nah, jadi betul sekali ya, prokrastinasi akademik adalah ketika seseorang cenderung menunda tugas, memulai menyelesaikan tugas dengan mengerjakan pekerjaan ataupun kegiatan lainnya yang tidak berguna sehingga menyebabkan terhambatnya tugas yang dimiliki. Nah, jadi tidak dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan waktu dan juga biasa terlambat menyelesaikan tugas tersebut saat waktu pengumpulan. Nah, jadi prokrastinasi akademik ini tentunya bisa dialami oleh siapa saja, oleh semua kalangan ya. Nah, jadi intinya di mana seorang tersebut memiliki kebiasaan yang menunda-nunda pekerjaan. Salah satunya itu kasus prokrastinasi akademik yang dilakukan oleh siswa di sekolah. Nah, jadi banyak sekali ya faktor yang mempengaruhi siswa melakukan prokrastinasi, dan prokrastinasi tersendiri itu dapat diartikan sebagai seperti yang saya katakan tadi, kebiasaan yang selalu dilakukan nanti atau besok oleh seseorang tersebut. Nah, jadi adapun mungkin faktor penyebab prokrastinasi akademik. Nah, jadi pastinya munculnya prokrastinasi akademik itu tentunya dalam diri seseorang tersebut sendiri. Nah, jadi tidak diprediksi dalam begitu saja, namun terdapat penyebab yang melatar belakangi. Nah, jadi ada beberapa ya faktor penyebab perilaku prokrastinasi. Ada yang pertama itu adanya pikiran irasional. Nah, pikiran irasional itu dari prokrastinator tersebut. Nah, jadi anggapan bahwa suatu tugas harus diselesaikan dengan sempurna. Nah, jadi yang kedua itu adanya kecemasan karena kemampuannya dievaluasi. Nah, jadi ketakutan akan kegagalan dan susah mengambil keputusan, atau karena membutuhkan bantuan orang lain untuk mengerjakan tugasnya. Yang ketiga itu ada malas dan kesulitan mengatur waktu, seperti Narifka tadi ya. Nah, tadi kan Narifka mengatakan sulit mengatur waktu yang mana harus dikerjakan tugas organisasi atau tugas sekolah, seperti itu. Nah, jadi yang keempat adanya punishment atau reward yang dapat menyebabkan prokrastinasi sehingga merasa lebih aman jika tidak melakukan dengan segera karena dapat menghasilkan sesuatu yang tidak maksimal. Dan yang kelima yaitu tentunya ada faktor lingkungan, yaitu kurangnya pengamatan dari lingkungan seperti lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekolah yang menyebabkan seseorang sering melakukan prokrastinasi. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke aktivitas. Nah, jadi di sini saya ingin menunjukkan kepada kalian atau memutarkan video kepada kalian mengenai video animasi Si Dogol Menunda Pekerjaan yang terkait dengan topik kita pada hari ini, bimbingan kelompok kita pada hari ini. Kalian semua harus ikut sebagai nilai tugas kalian. Itu gak enak ya? Iya. Kan bener-bener aku. Kalian mau ngapain gua? Ya itu kita membaca murah kasih. Kan kok? Kita apa nih? Bermancing. Ayo, ayo. Enak sana orang. Tugas kayak mana? Aku tahu. Kalian pasti udah. Ya enak. Wow, ini dia hasil kita kata-kata aku. Mancing aja. Ayo. Bisa lihat tugas? Aduh, tugas kumpul besok lagi. Mana mau pelan bangun lagi. Pasti ada yang brengsek. Sengaja gak kamu aku. Awas ya. Lagi. Sudah. Bisa-bisanya di gua bercanda pada selesai. Oke, baik. Jadi videonya sudah saya putar ya. Nah, jadi setelah saya memutar video tersebut, jadi saya ingin bertanya kepada kalian. Nah, jadi apa kalian bisa mengidentifikasi tiga hal yang membuat siswa Pak Dogol itu menunda pekerjaan tersebut? Mungkin kalian bisa menyebutkannya. Dari siapa? Saya. Oke, boleh.
Jadi dari apa yang sudah saya tonton tadi Ibu dari video tersebut, ada satu siswa dari Pak Dogol ini melakukan prokrastinasi akademik dikarenakan dia terlalu asik dengan aktivitasnya seperti bermain game, dan ini juga ada pengaruh dari temannya. Tapi temannya ini mengajaknya di akhir video itu temannya selesai tugasnya Ibu. Jadi sebenarnya tidak bisa disalahkan temannya, dan disalahkan ini siswa yang melakukan prokrastinasi. Nah kemudian sebenarnya si siswa ini yang melakukan prokrastinasi ada di inisiatifnya, selalu dibilang saat ini saya kerja tulis, tapi itu hanya kata-kata dari mulutnya saja, tidak dia terapkan langsung, tidak dia kerjakan langsung seperti itu Ibu. Oke, terima kasih ya. Mungkin selanjutnya masih ada tanggapan dari kalian? Saya Bu. Oke, boleh. Kalau dari yang saya lihat dari video tadi, jadi kan dia ini diberikan tugas 7 hari kesempatan untuk mengerjakannya, tapi dia malah pergi jalan-jalan keluar, melakukan aktivitas lain. Dan juga walaupun ada temannya, karena ada pengaruh temannya tadi seperti dikatakan Katin tadi, itu membuat dia tidak ada tergerak hatinya untuk mengerjakan tugas karena ada ajakan dari teman. Ya betul sekali ya. Jadi seperti yang saya tadi jelaskan, itu pengaruh lingkungan itu sangat berpengaruh bagi kita dalam menunda-nunda tugas. Nah, mungkin masih ada tanggapan lagi dari Putri. Kalau dari saya Bu, hampir sama dengan Fatin sama Alia, karena yang saya lihat tadi siswa tersebut malah keasikan mancing, tidak mengerjakan tugasnya, padahal sebelumnya dia punya niat, cuma dia selalu menunda karena ada ajakan dari temannya. Oke, baik. Mungkin terakhir dari Nuka. Dari apa yang saya tangkap dari video tadi yang sudah Ibu berikan, itu yang dimana siswa ini sebenarnya punya keinginan tersendiri untuk mengerjakan tugasnya, tapi seperti yang sudah dikatakan tadi juga Saudara Fatin, ucapan yang ingin dia ucapannya itu yang mau mengerjakan itu Saya hanya ucapkan saja tapi tidak melaksanakan. ya, ucapan yang bilang dia mau mengerjakan tugas tapi dia tidak melakukan pada saat teman mengajak untuk bermain game atau pergi memancing, dia mengikuti temannya seperti itu. Oke, baik. Jadi dalam video tersebut itu siswanya itu malah dia memiliki keinginan untuk mengerjakan tugas, tapi tidak ada buktinya. Ketika dia dipanggil oleh temannya, dia selalu mengiyakan, tidak ada penolakan. Nah makanya siswa tersebut sering menunda-nunda tugasnya atau tidak mengerjakan tugasnya. Oke, jadi Ibu, jadi di sini saya ingin mengatakan, nah, ubahlah selagi mampu berubah, dan menunda-nunda pekerjaan adalah salah satu kebiasaan yang perlu ditinggalkan, kebiasaan buruk yang perlu ditinggalkan.